kemuliaan hanya bagimu, segala kejayaan hanya bagimu. Kau yang bertata di hati kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan secara pribadi di setiap kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau mengerti setiap pergumulan hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami pergumulan Kau tolong Tuhan Yesus. Kau bukakan jalan, karena Kau jalan kebenaran dan hidup. Namaya maya baishana, ya ya la ya baya bashara, ya na ya maya bashana. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Shanara layana, arayaba, sharabaya labaya labala da, namayaba. We love you, we need you, oh Lord. Tuhan, pada hari ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba. Sembunyikan hamba di balik jubah kemuliaan. Biarlah Engkau singkapkan, beri pengertian yang baru, sehingga kami bertransformasi. Ketika kami pulang, kami tidak sama lagi. Kami memiliki pengertian yang baru yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, lawat setiap kami. Jangan ada yang terlewat Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Berbicara Roh Kudus secara pribadi kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang dimuliakan di atas pelayanan dan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gemburkan hati kami sehingga kami peka terhadap kebenaran yang memang benar-benar benar untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan. Shalom. Saya pikir tadi saya di ICC gitu. Wow, Tuhan dahsyat, luar biasa Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia yang melakukan segala pekerjaan tangannya. Urusan surgawi mah kalau Tuhan bilang set langsung jadi. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kabarnya? Benar. Benar, oke. Terima kasih. Pagi hari ini saya di tempat ini bukan karena saya lebih baik dan lebih mengerti Bapak dan Ibu. Tetapi kebenaran yang saya terima, pewahyuan-pewahyuan yang kita terima, sudah kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapak Penatua, Bapak Robert, teman saya. Bapak Frankie mana Bapak Frankie? Terima kasih. Hari ini sebelum saya masuk ke khotbah, boleh ikutin saya. Anggap kita sedang ada di mobil. Persiapkan seat belt. Coba begini Bapak Ibu. Fasten your seat belt. Oke, sesuai nama gereja ini apa? The Lord Vineyard. Anggur yang baru harus memiliki wadah yang baru. Amin. Pewahyuan yang lalu tidak bisa kita pakai atau cocokologi untuk zaman sekarang. Hari ini kenapa saya bilang pakai seat belt? Karena mungkin dari kita akan mendengar sesuatu yang kok saya baru dengar ya. Tetapi sekali lagi
Saya tidak maksud untuk menggurui, tapi alangkah baiknya jika kita sama-sama belajar dan memperbarui pola pikir kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai Christ mindset. Apa Bapak Ibu? Christ mindset. Ini ngantuk apa udah on nih? Udah on ya? Oke. Bapak Ibu, belakangan ini saya sedang ada urusan bolak-balik ke instansi dan bertemu dengan seseorang. Seseorang ini memiliki jabatan yang cukup tinggi, strategis. Tetapi beberapa kali saya ke kantor beliau dan saya kenal cukup lama. Saya tidak bertemu dengan beliau, Bapak dan Ibu. Akhirnya saya pulang, arrange waktu lagi. Dan akhirnya saya mendapatkan waktu untuk bertemu dengan beliau. Ketika kita berdiskusi, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Tiba-tiba saya sampai ke suatu titik pembahasan yang deadlock. Apa? Saya memiliki pengertian A, beliau memiliki pengertian B. Dan akhirnya saya bilang, ya wes, itu kan menurut Bapak, ini menurutku. Beliau berkali-kali bilang, Pak Ronald, percaya apa yang saya pikirin ini benar. Sekarang saya menghormati, saya bilang, iya, tapi saya tetap kekeh. No, ini pemahaman saya, itu pemahaman Bapak. Saya pulang ke rumah, selang beberapa hampir sebulan setengah, tiba-tiba Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan oleh beliau di kantor beliau, yang dia sampaikan pada saya dan saya menutup diri, itu terjadi Pak. Di situ Tuhan ingatkan, waktu itu kamu sombong, waktu itu kamu masih memakai ego, kamu berdiskusi hanya mau didengarkan, tapi tidak pernah mau mengosongkan gelas untuk mengisi sesuatu yang baru. Pak, Bu, paralel dalam kisah ini adalah yang pertama. Kita mungkin ke rumah Tuhan, kita ke gereja, pertanyaannya, pernah gak kita ke rumah teman kita tujuannya mau bertemu, tapi gak ada orangnya di rumah? Pernah? Untuk ditanyakan ke diri sendiri. Apakah ketika saya ke rumah Tuhan, saya benar-benar bertemu dengan Tuhan? Pertanyaan kedua untuk kita renungkan. Ketika kita ke rumah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita mengeraskan hati kita, pikiran kita, ketika firman Tuhan yang disampaikan, kita bilang, gak cocok untuk saya, itu untuk orang lain. Mungkin firman Tuhan yang terasa kurang enak di telinga, itulah kebutuhan kita yang paling kita butuhkan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Tuhan bukan mau kita nyaman. Dan di dalam pertumbuhan dipastikan tidak ada kenyamanan. Amin. Amin. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Saya akan pelan-pelan dan hari ini tenang, saya gak akan panjang ke lebar. Untuk apa banyak-banyak tapi kita gak ngerti. Nah, Bapak Ibu, keseringan ketika kita menjalani hidup kita, kita mengalami masalah demi masalah. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau apapun itu. Karena kita terjebak dengan pola pikir kita yang lama, entah itu hasil dari pergaulan kita berpuluh-puluh tahun, tradisi keluarga, atau sebagainya. Tuhan sudah kasih solusinya untuk mengikuti pikiran Kristus. Colek kanan kiri, pikiran. Ikutin ya, coba colek kanan. Pak, Bu, pakai pikiran Kristus ya. Pak, Bu, saya mau nanya. Pernah gak kita diskusi dengan orang yang mungkin pendidikannya tinggi atau pintar banget, kita cuma kayak gini. Pernah ya Pak ya, Bu ya. Nah, kadang-kadang waktu kita gak ngerti, kita buru-buru, gak ngerti. Padahal Tuhan mempertemukan untuk supaya kita upgrade, colek, upgrade pikiran supaya kita naik level. Nah,
Sama-sama sekali lagi. Pasang sabuk. Poin pertama yang saya mau bahas adalah kita sering terjebak dengan doktrin atau perkataan ini. Ini sabuk pengamannya udah kencang ya Pak Bu ya? Udah ya. Perhatikan, saya kayak magician maksudnya begini. Tuhan kasih sakit penyakit untuk mendewasakanku dan memurnikanku. Siapa yang setuju angkat tangan? Gak apa-apa, kita belajar sama-sama belajar. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. It's okay ya. Tadi kan saya udah izin nih Pak, pakai sabuk pengaman ya. Seperti tadi saya ketemu petinggi, saya ego, saya gak mau kosongkan. Akhirnya ternyata terbukti. Hari ini izinkan saya memberikan ilustrasi tentang pernyataan statement yang baru saya sampaikan. Persepsi yang salah adalah, coba slide pertama ditampilkan. Slide kedua, oke. Sakit penyakit itu dari Tuhan. Oke, saya boleh minta 3 orang untuk ke depan kita sedikit main drama untuk mengerti. Bapak penatua boleh Bapak? Pasangan suami istri yang harmonis banget di tempat ini siapa? Yang paling super harmonis. Ada? Boleh volunteer Pak Robert? Ada. Ada? Tepuk tangan untuk pasangan suami istri yang paling harmonis. Di atas apa di bawah aja Pak? Di atas Bapak. Izin kita di atas saja Bapak. Biar 10.000 jemaat ini melihat. Amin. Boleh minta. Oh bukan itu. Saya minta. Bentar. Oke. Multimedia. Tolong hari ini kita mau belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Supaya kita mendapat pengertian yang baru mengenai apakah sakit penyakit itu datangnya dari Tuhan untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita. Oke? Mazmur 115 ayat 16. Tolong dibuka multimedia. Mazmur 115 ayat 16. Sudah? Kita baca bersama-sama supaya semuanya ngerti. 3, 4. Langit itu dan bumi ini itu telah diberikannya kepada manusia. Bapak izin Bapak penatua di sebelah sini Bapak. Oke. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi diberikannya kepada anak-anak manusia. Ini ceritanya Bapak jadi Tuhan ya Pak ya. Oke. Pegang Pak. Berat sekali. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Jadi begini Bapak dan Ibu, Tuhan itu di langit ya, di alam roh. Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi dengan form manusia daging kita. Sampai di sini mengerti ya? Pak, boleh berikan kepada anak manusia yang ganteng dan paling cantik dan harmonis ini Pak? Oke. Dan bumi telah diberikannya kepada anak manusia. Tolong perhatikan Bapak dan Ibu. Otoritas pertama dari Tuhan diberikan kepada manusia. Waktu itu semuanya baik-baik saja di Taman Eden. Bapak boleh pura-pura jalan bersama-sama bertiga Pak. Jalan keliling-keliling di sini aja Pak. Jalan. Ibu juga Ibu. Kenapa Ibu? Jalan. Bapak ini kayak kereta apa Pak? Sorry Pak. Agak kembali Pak sini Pak. Maaf Pak. Jalan kayak ngobrol, kayak akrab. Kan Tuhan dengan Adam dan Hawa akrab ya. Setuju ya? Ngomong aja Pak ya, ngomong. Ntar ngopi di mana gitu ya. Oke. Ntar mau kasih nama binatangnya apa? Oke. Kurang lebih ini yang terjadi di Taman Eden. Setuju? Oke, Pak, sini Pak. Boleh Pak. Bapak kembali ke sini. Balik lagi. Punten izin. Ada yang mau jadi ular gak? Ada yang mau jadi ular?
Ada mau jadi ular? Singer, well. Pas bajunya hitam, come on. Tepuk tangan untuk well gitu dong. Oke. Pak, Bu, waktu itu Adam dan Hawa dengan Tuhan harmonis. Oke. Ini sedikit drama gak apa-apa ya. Latihan pemanasan untuk drama Natal. Jadi ular, Pak. Shhh. Ini ularnya ular apa nih? Ular keket nih kayaknya nih. Oke. Kejadian di Taman Eden adalah ular membujuk Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa menuruti apa perkataan ular. Mari kita buka di Roma 6 ayat 16. Multimedia. Roma 6 ayat 16. Sudah? Roma 6 ayat 16. Kita baca bersama-sama Bapak dan Ibu. 34. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini ayat yang ngomong bukan saya, Pak ya. Nah, iki karena Adam dan Hawa taat kepada siapa? Ular. Perhatikan, Pak. Sesuai kitab Roma 6 ayat 16, akhirnya otoritas diberikan kepada, ayo kasih Pak. Oke, stop. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Otoritas pertama dari Tuhan diberikan secara sadar kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lalu memberikan otoritas ini kepada syaitan, ular. Perhatikan baik-baik. Semenjak, perhatikan ini penting banget untuk kita mengerti. Tadi kan pasang sabuk pengaman dan Christ mindset ya. Kita harus mengerti pikiran Kristus. Semenjak otoritas diberikan kepada ular. Perhatikan baik-baik. Lahirlah yang namanya dosa. Setuju ya? Di sini namanya dosa. Pintu dosa. Bayangin di sini ada pintu besar hitam. Namanya apa? Dosa. Upah dosa ujungnya apa? Perhatikan. Upah dosa adalah maut. Level pertama dari maut itu namanya penyakit Bapak dan Ibu. Oh. Paham? Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu? Saya ulangi biar nggak bingung. Tuhan memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa. Karena di kisah kitab Roma 6:16, dia menaati, dia menjadi hamba. Sekarang otoritas dipegang oleh ular atau setan. Semenjak otoritas diberikan kepada ular, lahirlah pintu dosa. Upah dosa adalah maut. Level pertama dari maut namanya penyakit. Tolong digaris bawah. Tuhan tidak pernah kerjasama dengan iblis untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Mari kita berubah mindset. Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit untuk memurnikanku, untuk membuat hatiku rendah hati. Ini otomatis karena kejatuhan Adam dan Hawa lahir itu. Allah gak pernah mikirin sakit penyakit. Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu? Bapak Ibu ya boleh balik. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk pemain sinetron kita. Pak, Bu, kita sama-sama belajar. Pernah berpikir gak? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan. Setuju ya? Kok waktu pencobaan di padang gurun, ini penting. Iblis bilang apa? Kalau kamu nyembah aku, semuanya aku berikan ke kamu. Betul? Tadi yang menciptakan siapa Bapak Ibu? Kok yang lebih berkuasa iblis ya? Kenapa? Tadi karena waktu Yesus datang, itu tongkat otoritas yang Tuhan kasih ke Adam dan Hawa masih di tangan
setan. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu untuk merebut kembali tongkat otoritas itu? Syarat yang pertama, ini penting. Tuhan memberikan tongkat otoritas itu kepada Adam yang belum ada dosanya. Setuju ya? Oke. Dia harus ikutin aturan mainnya. Yang harus merebut tongkat itu adalah orang yang tidak ada dosanya. Mau nabi sehebat apapun, mau Musa belah laut merah, tetap sudah cacat produksi karena turunan Adam. Setuju Pak Bu? Harus Tuhan sendiri yang take over. Tadi Mazmur 115 ayat 16 dibilang, langit kemuliaan Tuhan, bumi diberikan kepada anak manusia. Akhirnya Tuhan harus menjelma menjadi manusia tanpa cacat, tanpa dosa. Pak Bu, izinkan saya masuk lebih dalam. Kita suka membaca kebenaran firman Tuhan yang berkata begini. Lihat. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Betul? Akhirnya kita pikir, kita harus ikutin Yesus dong. Betul ya Pak Bu? Pertanyaan saya Pak Bu, yuk kita sama-sama berpikir. Di antara kita, apakah ada yang sanggup untuk hidup benar, tidak ada cacat, baik dalam penglihatan, pendengaran, pikiran, ucapan, tindakan dan perasaan, untuk menggenapi 613 hukum selama 33 tahun? Ada yang bisa Pak Bu? Maksud perikop ayat itu adalah, ya aku datang karena gak ada manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Aku harus ngerebut kembali tongkat otoritas itu. Karena kenapa? Kalau aku gak mau ada sakit penyakit. Karena kesembuhan adalah bagian dari penebusan, bukan hanya keselamatan kita. Tuhan Yesus sangat concern untuk sakit penyakit. Tercatat beberapa kali dalam firman Tuhan, Dia memberikan tenaga, kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Amin Pak Bu. Bayangkan, bangun hari Senin, Yesus harus sempurna 613 hukum yang Dia harus hidupi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus selama 33 tahun tidak boleh ada cacat sedikit pun. Karena tertulis kalau kita gagal satu, gagal semua. Ada yang bisa? Monggo. Nggak ada. Untuk itu kita perlu juru selamat. Pesannya adalah, poin yang mau saya bagikan adalah, Tuhan gak pernah kasih sakit penyakit Pak Bu. Waktu itu saya melayani di kantor, dia bilang, Pak, jadi bayangin ya, ada kontradiktif aneh seperti ini. Pak, nanti tolong doakan ya kaki saya. Kenapa Bu? Kaki saya sakit. Tapi saya bersyukur juga Tuhan kasih sakit ini supaya saya lebih dekat. Aneh gak Pak? Ada tertulis, kalau kita terombang ambing, kita pelin-pelan, kita gak akan memperoleh apa-apa. Tahu firmannya ya Pak ya? So, pesan untuk kita semua, yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita lawan itu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pakai otoritas yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita terbiasa, karena kita salah bergaul, karena kita salah untuk mendengarkan, akhirnya kita terbiasa adaptasi untuk hidup dengan sakit penyakit Pak. No. Coba bayangkan kalau kita pulang ke rumah, kita duduk ya di ruang tamu Pak, bayangin. Tiba-tiba di kolong sofa ada ular. Bapak Ibu akan berkata apa? Oh ini dari Tuhan, ya wes tak buatin kandang ya ular. Begitu? Ambil tongkat, ambil apapun, usir ular itu keluar. Betul? Karena penyakit itu ilegal di tubuh kita. Yesus datang bukan untuk kasih sakit penyakit, tapi untuk menyembuhkan. Amin. Jangan pernah kita punya persepsi Allah yang memberikan sakit penyakit. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Belajar sesuatu hari ini? Kita buka deh. Jangan dikira kata saya. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Waktu khotbah 15 menit. Oke. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca.
3, 4. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. So, kesehatan adalah concern agenda kerajaan surga juga untuk kita gerejanya lakukan. Pak Bu, tadi perjalanan ke sini, tiba-tiba saya dapat suatu picture. Tahu nggak? Kalau yang gambar Yesus lagi mengetok di depan pintu itu, tahu ya Pak ya? Kadang-kadang pola pikir kita, dia lagi ngetok dari luar untuk masuk. Dia sudah di dalam, sebenarnya melalui rohnya, dia sedang ngetuk hati kita. Dia ingin bekerja melalui Bapa dan Ibu untuk menjamah dunia ini. So, miliki mindset yang benar. Dia sudah di sini. Apa Bapak Ibu? Tuhan dapat pengertian baru? Sama-sama kita belajar ya. Bersama-sama katakan, Tuhan selalu di pihakku. Dia tidak pernah kasih sakit penyakit. Dia Bapa yang baik. Bapak Ibu pernah ngalamin fase di mana anak Bapak dan Ibu lagi bandel-bandelnya, pernah? Pertanyaan saya satu Pak Bu. Pernah nggak kepikiran sedikit? Gara-gara anak yang bandel, akhirnya Bapak dan Ibu ngobrol, Pi, kita buat rencana yuk, plan yuk, supaya si kakak kena sakit supaya dia nurut sama kita. Pernah? Dongeng-dongeng, ajaran-ajaran dunia yang membuat otak kita rusak, kita pikir penyakit dari Tuhan. No, kalau kita bapak manusia aja gak pernah mikirin jahat terhadap anak kita, apalagi Bapak yang di surga. Amin. Dan saya ingat Pak Bu, waktu kecil saya pernah asma. Setiap asma, ibu saya langsung peluk saya dan saya masih ingat omongannya. Dipeluk, ditepok-tepok gitu kan. Bunga bilang kayak gini, Tuhan kalau boleh tuker sakitnya ke saya aja, jangan anak saya gitu ya. Itu yang sedang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Jangan pernah berpikir karena tertulis. Kalau kita mikir itu dari Tuhan, tapi kita juga minta disebutkan dalam nama Tuhan, akhirnya iman kita bimbang. Kita punya iman tapi digagalkan oleh kepercayaan yang salah. Akhirnya nol, gak ada apa-apa. Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu? Amin? Amin. Yang kedua, gak ada di slide. Tiba-tiba lagi penyembahan tadi saya diingatkan untuk membagikan. Saya gak tahu untuk siapa. Pak, Bu, Bapak dan Ibu pernah mimpin suatu meeting atau rapat gak? Pernah ya? Pertanyaan saya, kalau Bapak dan Ibu mimpin meeting atau rapat, kasih instruksi, tiba-tiba anak buah Bapak dan Ibu ngalamin suatu masalah yang sudah Bapak dan Ibu instruksikan, dia tanya lagi, kira-kira perasaannya gimana Pak Bu? Pasti mikir kan? Kamu gak dengerin ya waktu meeting? Betul ya? Betul ya? Oke, ikutin saya. Pegang gini, tarik sabuk pengaman. Ini sesuatu yang baru. Pak, Bu, kita sering melakukan kegiatan yang terlihat rohani. Ini perhatikan baik-baik. Tuhan, tolong Tuhan. Aku sedang ngalamin ini dan itu Tuhan, tolong. Betul? Terlihat rohani, padahal Tuhan kalau di surga bilang gini, ya si saya kan udah tulis di firman. Tuhan berkata begini Pak Bu. Jika engkau berkata kepada gunung tercampak, dia akan tercampak. Tapi yang kita lakukan, ada gunung masalah, gunung keuangan, gunung kesehatan, kita bawa gunung Tuhan, ini gunungku. Terlihat rohani, tetapi kita nggak tahu identitas dan otoritas kita di kerajaan surga. So, Bapak dan Ibu, nanti saya akan masuk ke dalam waktu khotbah. Waduh, 10 menit. Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu? Jelas ya? Apapun masalah Bapak dan Ibu, ingat hari ini,
katakan dan berkata, hai gunung masalah keuangan, hai gunung masalah kesehatan, pergi, engkau tidak diizinkan masuk dalam hidupku. Setelah itu berkati hidup Anda. Pak, ini bukan untuk saya didengarkan, coba lakukan. Kalau terjadi, silakan kesaksian di gereja ya Pak, Bu. Jangan kita terjebak dengan apa yang Tuhan tidak ajarkan. Ingat kejadian yang kedua, waktu Yesus pergi bersama murid-murid naik perahu dan ada badai. Murid-murid tertidur. Semua pada bilang gini, Tuhan, Engkau gak peduli kalau kami binasa. Begitu kan ya? Apa yang kita lakukan sekarang mungkin sama. Tuhan, Engkau gak peduli Tuhan. Ini udah udah bunyi. Ini udah tagihan A, tagihan B. Engkau gak peduli Tuhan. Kelihatannya kita mengandalkan Tuhan ya Pak Bu ya. Tuhan bangun, dia redakan badai. Tuhan emang happy? Enggak, silahkan baca. Tuhan bilang gini Pak Bu. Di mana imanmu? Oh Pak Bu, kalau ada masalah, ingat ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Untuk apa? Pakai itu Pak Bu. Quotesnya begini quotesnya. Kadang-kadang kepanikan kejadian hidup ini, kepanikan ngebuat kita lebih mendengar suara kenyataan hidup dibanding suara kebenaran. Ya. Karena himpitan akhirnya kita panik, kita lupa untuk mendengarkan apa kata Tuhan, tapi kita mendengarkan apa kata situasi. Wah, segala cara kita lakukan. Padahal Tuhan bilang, simple kok di dalam aku. Berdiri, hadapi, perkatakan, ingat identitasmu di dalam aku. Kamu lihat apa yang terjadi. Masalahnya udah dilakukan belum? Yang kedua yang saya temukan, konsultasi dengan beberapa jemaat. Pak, saya gak pede Pak. Siapa saya sih Pak? Saya masih jatuh bangun dalam dosa Pak. Saya bukan orang benar. Oke? Ini di slide selanjutnya. Kita pikir, boleh slide kedua? Yuk kita baca 3-4. Kuasa Tuhan termanifestasi karena kesalehanku. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang kan. Doa orang benar, besar. Standar benarnya gimana sih Pak? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih formula? Bahkan standar kebenaran saya ketika saya melakukan A dan B diobrak-abrik oleh kebenaran firman Tuhan. Ada 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu bilang, Tuhan, aku ikut A, aku ikut B, aku membandarikan ini, aku melakukan A sampai Z, betul? Keren ya Pak ya? Ada satu lagi orang, dia bilang, Tuhan, aduh enggak deh, malu saya Tuhan, ampunin ya Tuhan, cuma berani ngomong gitu, ampunin. Sorga mencatat, Alkitab mencatat, orang itu pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kadang-kadang mindset standar kebenaran kita harus melakukan A, B, C, itu namanya legalistik. Semau sesempurna apapun tertulis di firman Tuhan. Perbuatan salehku seperti kain kotor di hadapan Allah. Allah hanya berkenan di dalam Yesus yang ada di dalam kita Pak Bu. So kalau ada masalah perkatakan. Bukan karena saya sudah melakukan ini dan itu. Tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan dia berikan kepada Bapak dan Ibu. Amin. Sampai di sini jelas Pak Bu? Oke, kalau nggak percaya yuk kita baca Kisah Para Rasul 3, 1-16. Agak panjang. Kisah Para Rasul 3, 1-16. Bersama-sama ya. Suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu letakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Selanjutnya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah.
Selanjutnya, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuja Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Selanjutnya, perhatikan. Tolong dicatat ini. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena apa? Kuasa atau?" Bukan kata saya, Pak, Bu, Petrus aja ring satunya Tuhan Yesus ngomong begini, emang gue buat mujizat karena kesalehan gue? Hah? Bukan kata saya. Petrus lagi ngasih tahu, ini semua karena ada satu kuasa di dalam dia. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Next. Sekarang kita ngelihat, Pak, Bu, masih 3 menit, oke. Kita sering, dan ini ayat favorit di mana-mana, termasuk saya. Yuk kita sama-sama gini, Pak, Bu, pasang seat belt. Kita buka Mazmur 51 ayat 11. Tiga, 4. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat ini favorit ya. Gara-gara ayat ini kita mikir-mikir, aduh kalau gue salah, Tuhan pergi, Roh Kudus pergi, hilang kuasa, aku gak diberkati. Betul? Ketika kita membaca firman Tuhan dan Bu, kita harus lihat konteks kapan itu dibuat. Daud berhak omong ini karena belum ada karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Zaman dulu, boleh minta sapu tangannya? Contoh, Bapak izin, Bapak Penoto boleh ke atas lagi untuk ilustrasi. Yang tadi ular sekarang jadi Daud lah. Brother WL jadi Daud. Bro, ayo kerja dulu kita. Asik. Supaya jelas. Oke, waktu 2 menit. Ini Daud ya. Karena ular udah bertobat menjadi Daud. Oke. Zaman Daud menurut Mazmur 51 tadi, semua by performa diri. Ini saya ilustrasi ya, anggap ini Roh Kudus. Kalau Daud melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus pergi. Ketika dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia datang. Zaman dulu dan Pak, kita capek karena Roh Kudus pergi dan datang pergi terus kayak begitu. Karena standarnya harus benar. Tunggu di sini. Di zaman Tuhan Yesus, Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu bersama. Izin ya Pak, maaf. Yesus berjalan berkeliling. Oke, dia mengajar. Dia melakukan A dan B. Semua direkam di sini, Pak. Amin. Boleh kembali, Pak. Terima kasih. Saat ini, Roh Kudus ini, Pak, Bu, dia bukan di luar sana. Dia permanently ada di dalam hidup kita. Tetapi sampai di sini jelas ya, Pak ya? Sampai di sini, Pak. Tuhan itu Tuhan yang punya ketetapan gak bisa berubah. Dia harus sempurna. Oke. 3 orang boleh deh, 3 orang secara cepat aja boleh. Berada, ayo 3 orang. 3 orang. Sebagai penutup. Udah. 3 orang, ayo 3 orang. Efesus 1 ayat 13, 3 orang. Sekalian, naik.
Tubuh, jiwa, dan roh. Oke. Mari kita baca Efesus 1 ayat 13. 3-4, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Ini roh ya. Oke. Pak, bahasa dimeteraikan tuh ibu-ibu mungkin kalau yang suka makanan di-seal gitu loh. Jadi gak ada kuman atau apapun yang bisa mempengaruhi makanan itu. Roh kita sudah diperbaharui Bapak dan Ibu. Kuasa yang Yesus tadi kerjakan, lakukan, ditaruh di dalam roh kita, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini namanya manusia baru. Tetapi jiwa belum diperbaharui, maka dibilang metanoia. Ya, untuk termanifestasi di alam nyata. Amin. Sampai di sini jelas Pak Bu? Sebagai penutup. Jadi apapun Pak Bu yang terjadi di alam fisik tidak akan menambah atau mengurangi apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di sini. Oke, sama-sama ya, kita sama-sama ya. Pak Bu pernah ngeliat gak? Kok dia, mohon maaf, jatuh, tapi waktu doa dijawab ya. Masih urapannya kuat ya. Padahal sorry, kita ngeliat dia jatuh. Lihat, roh dimeteraikan oleh Roh Kudus tidak mengefek kepada apa yang dilakukan di sini. Tapi enak banget dong, hidupnya asal-asalan, kuasa tetap termanifestasi. Saya akan tutup janji. Ketika kita lahir baru, Roh Kudus di dalam kita manunggal dengan Roh Tuhan. Amin. Anggap, bayangin ya Pak ya, Bapak dan Ibu punya anak. Bapak dan Ibu adalah CEO di suatu big company. Bikin perjanjian, ada sekretaris. Ini anak saya, apapun yang dia katakan, yang diperintahkan, kamu harus lakukan. Sampai di sini jelas ya Pak ya? Oke. Agenda Bapak dan Ibu adalah bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun sekolah. Agendanya apa aja? Sekolah, rumah sakit. Jelas ya? Oke. Si anak ketemu kepala daerah. Tadi yang pertama apa? Bangun apa Pak? Tapi ngomongnya begini Pak. Pak perlu dana. Oke. Transfer. Jembatan jadi. Yang kedua apa? Sekolah. Tapi ngomongnya begini. Perlu dana. Oke. Bangun sekolah ya. Udah gampang. Sekolah jadi. Yang terakhir rumah sakit. Ketiga-tiganya belagu semua gayanya. Setahun kemudian anak dipanggil sama dedinya. Kamu datang dong ke kantor. Dedi mau ngomong. What's wrong Dedi? Asik. Kamu ngapain? Apa yang salah Dedi? Aku bangun jembatan. Aku bernubuat demi namamu. Aku bangun sekolahan. Aku bersaksi demi namamu. Aku bangun rumah sakit. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Betul kamu lakukan itu anakku. Tetapi cara kamu, attitude kamu tidak mencerminkan karakter dan perusahaan papa. Enyah kamu, Dedi gak kenal kamu. Itu maksud ayatnya Pak. Kuasa mah terjadi. Tetapi karakter Kristus juga harus ada. Amin. Terima kasih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Udah sampai di sini. Sampai di sini jelas Bapak dan Ibu? Sekarang kita buka seat beltnya. Bapak di dalam surga, hamba telah selesai memberitakan kebenaran isi hatimu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam, kuat, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan memiliki pengertian yang baru yang benar. Bahwa Engkau Allah yang baik, tetap baik dan sangat baik untuk selama-lamanya. Engkau gak pernah kasih sakit penyakit Tuhan. Dan pengurapan itu tetap, Roh Kudus sudah permanen di dalam hati dan kehidupan kami. Tinggal kami Tuhan menghadapi gunung-gunung masalah dengan otoritas. Biarlah
anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan dapat berdiri dengan teguh untuk menghadapi itu semua dengan otoritas surgawi yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hamba telah selesai. Roh Kudus, ajarkan setiap anak-anak-Mu secara pribadi dan pewahyuan yang baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin.